Aku melihatnya berdiri di bawah pohon jati itu pukul 12 malam. Awalnya aku pikir itu manusia, tapi saat cahaya motorku mengenai wajahnya, aku sadar sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Tubuhnya tinggi kurus, rambutnya menutupi seluruh wajah, dan yang membuat darahku membeku. Kakinya tidak menyentuh tanah. Dia melayang sekitar setengah meter dari permukaan jalan. Aku langsung mengerem mendadak. Namun, saat aku berkedip satu kali, sosok itu sudah tidak ada. Aku menghela napas lega. Kupikir semuanya selesai, sampai suara seorang perempuan berbisik tepar di belakang telingaku. Jangan pulang dulu. Padahal saat itu, aku sedang sendirian di tengah jalan yang sepi. Namaku Pajar. Kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu ketika aku masih bekerja sebagai kurir antar barang di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Karena pekerjaanku, aku sering pulang larut malam, kadang jam 10, kadang jam 11, bahkan pernah lewat tengah malam. Malam itu aku mendapat pengantaran terakhir ke sebuah desa yang cukup jauh dari kota. Saat selesai mengantar barang, jam di ponselku menunjukkan pukul 23.45. Aku segera pulang karena besok pagi harus kembali bekerja. Untuk menuju rumahku ada 2 jalur. Jalur utama yang ramai tetapi memutar cukup jauh, dan jalur alternatif yang melewati kebun jati. Jalur itu jauh lebih cepat, namun warga sekitar sering mengatakan tempat itu angker. Katanya sering muncul sosok perempuan berpakaian putih. Ada juga yang mengaku melihat kepala tanpa tubuh, tapi aku tidak pernah percaya. Menurutku itu hanya cerita untuk menakut-nakuti orang. Karena itulah aku memilih jalan kebun jati. Awalnya perjalanan berjalan normal. Suara jangkrik terdengar dari segala arah. Angin malam berembus cukup dingin. Lampu motor menjadi satu-satunya penerangan. Jalanan benar-benar sepi. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada rumah. Tidak ada warung. Hanya pohon-pohon jati yang berdiri rapat di kanan kiri jalan. Saat memasuki bagian terdalam kebun jati, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Entah kenapa, aku merasa sedang diperhatikan. Perasaan itu sangat kuat, seolah ada seseorang yang sedang menatapku dari balik pohon. Aku mencoba mengabaikannya, namun beberapa menit kemudian aku melihat sesuatu di depan. Ada sosok berdiri di pinggir jalan, jaraknya sekitar 50 meter. Aku mengira itu warga yang sedang berjalan kaki. Karena penasaran, aku memperlambat motor. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Seorang perempuan, rambut panjang, gaun putih, tubuhnya menghadap ke arah jalan. Kepalanya menunduk. Aku mulai merasa tidak nyaman, tapi aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin hanya warga desa. Saat jarakku tinggal sekitar 10 meter, sosok itu perlahan mengangkat kepala. Dan saat itulah aku melihat wajahnya. Aku tidak bisa menggambarkannya dengan jelas, karena wajah itu seperti hitam pekat, seolah tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung, tidak memiliki mulut, hanya kegelapan. Tanganku langsung gemetar. Aku memutar gas motor sekuat mungkin. Motor melesat melewati sosok itu. Aku tidak berani menoleh, sama sekali tidak berani. Beberapa menit kemudian aku mulai tenang. Mungkin hanya ilusi, mungkin aku terlalu lelah. Aku terus meyakinkan diriku sendiri, sampai terdengar suara tawa perempuan. Suara itu berasal dari belakang, sangat dekat, seolah ada yang duduk di jok belakang motorku. Tubuhku langsung kaku. Aku mencoba melihat spion, dan saat melihat spion kiri, jantungku hampir berhenti. Di sana ada wajah pucat dengan mata hitam besar, tepat di belakangku. Dia sedang tersenyum. Aku refleks menjerit. Motor oleng hampir masuk parit. Ketika aku menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Jalan kosong, benar-benar kosong. Aku mulai panik. Aku terus membaca doa yang kuingat. Gas motor kepelintir habis-habisan. Namun tiba-tiba mesin motor mati. Motor berhenti total. Aku mencoba menyalakan lagi. Tidak bisa. Lagi tidak bisa. Padahal sebelumnya motor tidak pernah bermasalah. Saat itulah aku mendengar suara langkah kaki. Pelan mendekat dari arah belakang. Aku memaksa diri menoleh, dan kulihat sesuatu berjalan keluar dari kegelapan. Perempuan itu, sosok yang kulihat sebelumnya. Ini dia berjalan ke arahku. Kepalanya masih menunduk. Langkahnya lambat, tapi terus mendekat. 10 meter, 8 meter, 5 meter. Aku mulai menangis ketakutan. Tanganku gemetar mencoba menyalakan motor. Tetap tidak bisa. 3 meter, 2 meter, 1 meter.
Lalu tiba-tiba dia berhenti, perlahan mengangkat kepala. Dan kali ini aku melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu pucat seperti mayat, matanya kosong, mulutnya robek sampai ke telinga. Darah hitam mengalir dari sudut pipinya. Aku tidak mampu bergerak, tubuhku seperti terkunci. Lalu sosok itu membuka mulut dan mengeluarkan suara yang tidak pernah aku lupakan sampai sekarang. Ulah. Suaranya berat, tidak seperti suara manusia. Ulang sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menghilang, benar-benar menghilang. Dalam sekejap, saat bersamaan mesin motorku tiba-tiba menyala sendiri. Aku langsung tancap gas tanpa menunggu sedetik pun. Sepanjang perjalanan aku tidak berhenti membaca doa. Kupikir semuanya selesai, ternyata aku salah. Ketika sampai rumah, jam menunjukkan pukul 00.30. Aku masuk kamar dan langsung tidur karena kelelahan. Namun, sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun. Bukan karena mimpi, melainkan karena suara seseorang mengetuk jendela kamarku. Pelan, berulang. Aku mengira itu ranting pohon. Namun, suara itu terus terdengar. Aku memberanikan diri melihat ke arah jendela. Dan saat itulah, napasku berhenti. Di balik kaca jendela, berdiri sosok perempuan itu. Wajahnya sampai menempel di kaca. Matanya menatap lurus ke arahku. Aku langsung menarik selimut menutupi seluruh tubuh. Aku tidak berani bergerak, tidak berani melihat. Aku hanya terus berdoa. Suara ketukan itu berlangsung sangat lama. Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit. Aku tidak tahu. Yang jelas rasanya seperti selamanya. Saat itulah suara itu berhenti. Aku tertidur karena kelelahan. Pagi harinya aku menceritakan semuanya kepada ibuku. Wajah beliau langsung berubah pucat. Beliau lalu memanggil seorang ustadz yang tinggal tidak jauh dari rumah. Setelah mendengar ceritaku, ustadz itu bertanya satu hal. Apakah kamu melihat pohon jati besar di tengah jalan tadi malam? Aku mengangguk. Beliau lalu menghela napas panjang. Menurut cerita warga, bertahun-tahun lalu pernah terjadi kecelakaan tragis di sana. Seorang perempuan meninggal setelah ditabrak truk pada tengah malam. Sejak saat itu banyak orang mengaku melihat sosoknya, terutama pengendara yang pulang larut malam. Aku merinding mendengarnya. Namun, ada satu hal yang lebih menyeramkan. Ustadz itu berkata bahwa biasanya orang yang melihat sosok tersebut hanya sekali, sedangkan aku melihatnya berkali-kali dalam satu malam. Beliau menyarankan agar aku banyak berdoa dan tidak melewati jalur itu lagi. Aku mengikuti sarannya. Selama beberapa bulan semuanya normal, tidak ada gangguan, tidak ada penampakan. Aku mulai melupakan kejadian itu. Sampai satu malam, saat sedang bermain ponsel sebelum tidur, aku menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Sudah berani lewat sini lagi. Aku langsung merinding. Aku membalas. Tidak ada jawaban. Saat aku coba nelpon nomor tersebut, nomornya tidak aktif. Aku menghapus pesan itu dan mencoba tenang. Namun beberapa detik kemudian muncul pesan baru dan nomor yang sama. Aku masih menunggumu. Saat itu juga listrik mulai padam. Seluruh ruangan menjadi gelap dan dari luar jendela terdengar suara tawa perempuan. Suara yang sama, persis sama seperti malam yang di kebun jati. Aku langsung membaca doa sekeras mungkin. Beberapa menit kemudian, listrik kembali menyala. Pesan di ponselku hilang, namun nomor itu juga tidak ditemukan. Seolah tidak pernah ada. Sampai hari ini aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Aku tidak pernah lagi melewati jalan kebun jati tersebut. Dan setiap kali harus pulang malam, aku memilih jalan yang lebih jauh. Karena ada satu hal yang masih terus menghantuiku. Kadang-kadang, saat sedang sendirian, aku masih mendengar suara bisikan perempuan di dekat telingaku. Pelan, sangat pelan. Aku masih di sini. Dan setiap kali suara itu muncul, aku selalu teringat wajah pucat yang berdiri di bawah pohon jati malam itu. Wajah yang tidak pernah bisa kulupakan. Bagaimana menurut kalian? Apakah sosok yang dilihat Fajar benar-benar awam penasaran yang menghuni kebun jati tersebut? Atau ada penjelasan lain yang lebih masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor terbaru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam. Dan semoga tidak ada yang berdiri di balik jendela kalian saat ini.